Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah seluruh yang hadir, yang bermujahadah, yang istiqamah, setelah melakukan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi, hadir di majelis ilmu. InsyaAllah yang hadir ini di absen satu persatu namanya di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang mulia. Semoga dengan salawat salam kita kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, Allah layakkan, Allah pantaskan kita semua kelak insyaallah mendapatkan kemuliaan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi harapan orang-orang yang beriman. Ada satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bagi hamba-hamba Allah yang beriman, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ada yang dimuliakan oleh Allah, diizinkan oleh Allah meminum dari telaganya Rasulullah. Barang siapa yang meminum satu tegukan saja, kata Nabi, dari haudnya, dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazma'u abada. Di akhirat nanti dia tidak akan merasakan kehausan abadan, selama-lamanya. Ini isyarat dari Nabi bahwa salah satu siksaan yang dialami oleh orang-orang kafir kelak di akhirat adalah mendapatkan dan merasakan haus yang luar biasa. Haus. Sehingga ada orang yang kemudian meminum nanah, meminum darah untuk menghilangkan rasa hausnya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak akan merasakan haus. Ini menunjukkan insyaallah dimudahkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya. Bisyarat, dengan syarat senantiasa ittiba, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi. Pagi hari ini masuk ke bab at-tahabu bainan nas. Perintah untuk at-tahabu, musyarakah. Tahabu artinya saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan. Bainan nas, antar sesama manusia. Jadi bainan nas secara umum, secara manusia. Kemudian nanti secara khusus bainal mu'minin,
di antara sesama orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara umum kita mampu memuliakan orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda agama, maka sesungguhnya lebih utama kemudian kita membangun nilai-nilai ukhuwah itu dengan sesama mukmin, sesama muslim. Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita sangat begitu tinggi menjunjung nilai tasamuh, toleransi, dan memperlihatkan ukhuwah insaniyah, memperlihatkan nilai-nilai persaudaraan sesama manusia, hamba Allah. Tetapi di sisi lain, sesama mukmin, sesama muslim terkadang tidak mampu menghadirkan nilai-nilai ukhuwah itu. Ini bagaimana kemudian Nabi memberikan kita dan memotivasi untuk lebih mengutamakan, memuliakan, menghormati, dan membangun rasa ukhuwah persaudaraan sesama muslim, tanpa mengabaikan persaudaraan sesama hamba Allah, sesama manusia. Hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Dan demi zat, yang dimaksud ini Allah Subhanahu wa taala. Wallazi, demi zat, berarti Allah bersumpah. Nafsi biyadi, jiwaku berada dalam genggamannya. Allah tidak bersumpah dengan nafsunya, dengan diri beliau, tidak. Tapi Allah bersumpah dengan atas nama Allah. Wallazi, demi zat yang, nafsi, diriku ini, biadihi, berada pada genggaman kekuasaannya. Bukan bersumpah mengatasnamakan nama beliau, tapi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Bahkan bersumpah atas nama Nabi pun nggak boleh. Karena Nabi bersumpah bukan atas nama nafsi dia. Wallazi, bukan mengatakan wa nafsi, beda. Demi jiwaku, gitu. Dan dia bersumpah, enggak. Karena ada orang yang terkadang menggunakan nama Nabi untuk bersumpah dan menggandengkan nama Nabi dengan nama Allah. Sering enggak dengar seperti itu, Pak? Demi Allah, boleh enggak tuh? Enggak boleh. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, aku dengar Nabi bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka masuk kepada kategori syirik. Ya. Kalau kita tanya nih, kenapa bersumpah atas nama Nabi? Ya. Kalau menyebut nama Nabi dalam syahadah, ya itu wajib. Orang masuk Islam menggandengkan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu enggak boleh kemudian orang mengimani hanya Allah, tidak mengimani Nabi. Ada orang-orang musyrik, dia iman kepada Allah. Siapa yang ciptakan langit dan bumi ini, dan mengatakan Allah yang ciptakan. Bagaimana dengan Muhammad? Dia bilang enggak, stop dulu. Dia enggak percaya kepada Nabi. Begitu juga ini sumpah, itu enggak boleh. Kalau dalam syahadat keimanan wajib menggandengkan Allah dan Rasulnya, mengimani Al-Quran, mengimani sunnah. Tapi dalam sumpah enggak boleh. Hanya kalau kita dengar nih,
Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, tolong. Agar bahasa ini enggak kemudian nanti dengar oleh orang lain, kemudian itu diucapkan lagi. Seolah-olah ini kita biarkan kalimat ini memasyarakat. Karena enggak ada yang menegur, enggak ada yang menasihati, enggak ada yang mengingatkan. Demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh. Kecuali dalam syahadah, dalam keimanan. Karena sudah meletakkan sumpah atas nama Nabi. Nabi sendiri tidak menggunakan sumpah untuk nama beliau. Walladzi nafsi, demi jiwaku, ya demi zat yang jiwaku berada. Dia tidak bersumpah dengan zat beliau. Tapi zat Allah yang menggenggam jiwanya. Dan Al-Imam Ibnul Bar mengatakan, ijtama'al ummah awil ulama anna man yahlif bi ghairillah faqad haram. Ya. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia melakukan perkara yang haram. La yajuz, kata beliau. La yajuz al-hilfa bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Demi jiwa, demi zat yang jiwaku berada pada genggaman kekuasaannya, biyadihi, di tangannya. La tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga. Jadi ini langsung ditambih oleh Nabi. Tambih itu langsung dibangkitkan konsentrasi kita. Karena bagi orang-orang beriman, cita-cita tertingginya adalah masuk surga. Sedangkan Nabi mengatakan kalian tidak akan masuk surga. Berarti pupus nih, pupus harapan, tidak akan masuk surga. Apa penyebabnya? Nah, ini kemudian kita diajarkan oleh Nabi. La tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga. Hatta tuslimu, sehingga kalian benar-benar tunduk patuh terhadap perintah Allah. Dalam riwayat yang lain, ya, tidak menggunakan hatta tuslimu, hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Nah, ketika dipisah kata iman dan iman, maka makna iman dan Islam itu include menjadi satu. Ketika dipisah, kamu mukmin enggak? Mukmin. Berarti dia udah muslim juga maknanya. Kamu muslim enggak? Muslim. Berarti mukmin juga. Dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, ketika kata iman dan kata Islam itu tidak digabung, ya, tidak dalam satu kalimat, maka iman dan Islam itu memiliki satu makna, bahwa Islam ya iman, bahwa iman ya Islam. Kecuali kalimat iman dan Islam itu digabung oleh Allah Subhanahu dalam satu kalimat, maka memiliki makna yang berbeda. Iman adalah ya antu'minu billahi wa malaikatihi. Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah. Nah, kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian tuslimu. Tuslimu dari kata aslama yuslimu bermakna al-inqiyad, tunduk patuh, ya, totalitas dalam kepatuhan, itu Islam. Hatta tu'minu, sehingga kalian beriman, dalam riwayat yang lain. Artinya benar-benar sempurna keimanan kalian. Dan keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan totalitas dalam kepatuhan, kan begitu. Ya, harus totalitas patuh. Barulah kemudian iman itu sempurna. Wala tuslimu, dan kalian tidak dikatakan orang yang totalitas dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, sehingga kalian satu sama lain saling mencintai, saling menyayangi. Nah, berarti salah satu perintah Allah di dalam Islam ini adalah membangun rasa ukhuwah,
yang dimana atas dasar mahabbah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraan yang dibangun di atas cinta karena Allah. Ini kemudian kita jaga, Pak. Kita mulai dari lingkungan terkecil saja. Kita nggak usah bicara tentang nanti bagaimana persaudaraan wataniyah, insaniyah. Mulai dari hal kecil saja di lingkungan kita. Ya. Karena ini komponen ya yang sangat mendasar tuh, lingkungan tuh. Orang kalau sudah bisa menjaga, Pak, menjaga bagaimana di lingkungannya menjadi orang yang amanah, yang baik, menjaga nilai-nilai agama, maka di luarnya insya Allah itu akan terbentuk. Ya. Tapi kalau di lingkungan terkecil saja, di lingkungan tempat tinggal kita yang sehari-hari kita berinteraksi di situ, kemudian kita tidak bisa membangun nilai-nilai ukhuwah, saling mencintai karena Allah ini, bagaimana di luar orang dia nggak akan lebih peduli lagi. Kan lebih urgent memang kita jaga di mana kita tinggal. Setiap hari nanti kita akan ketemu. Samping kanan kiri ini tetangga. Kita keluar gerbang ketemu sama tetangga kita kan. Tangga kanan, tangan kiri. Keluar kerja ketemu mungkin. Ke masjid bertemu. Ini penting kemudian kita membangun itu. Jadi sempurna Islam seseorang sehingga tetangganya aman dari lisannya dan dari tangannya. Dan sampai lisan menyakiti tetangga, perbuatan menyakiti tetangga. Jadi Nabi mengajarkan kita semangat, ya, semangat untuk membangun nilai-nilai ukhuwah, persaudaraan atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempurnaan iman dan kesempurnaan Islam seseorang itu dilihat bagaimana dia menjaga persaudaraan sesama orang-orang beriman. Jadi jangan bicara bahwa kita totalitas nih, ibadah kepada Allah, salat kita jaga, puasa kita jaga, amal ibadah yang lain kita jaga, tapi terkadang kenapa tidak akur gitu, Pak. Ya. Tetangga dengan tetangganya. Bahkan sampai enggak tegur sapa. Karena kitab Al-Adabul Mufrad ini, Pak, ini bicara tentang rumah tangga, suami istri, anak orang tua. Kan kalau bicara bab yang kita pelajari itu berkisar tentang itu. Al-adab. Apa di adab? Akhlak kan? Ya. Kita nggak baca syariat, itu adab. Adab anak ke orang tua sudah kita bahas. Orang tua terhadap anak. Ya. Adab seseorang dengan anak yatim sudah kita bahas. Adab dengan sesama muslim saling mengucap salam. Ya. Al-adabul mufrad. Adab. Jadi Islam seseorang ini dilihat sempurna dan tidaknya bagaimana kemudian dia membangun tuh nilai-nilai ukhuwah persaudaraan. Bapak tahu mainan lato-lato, Pak? Mainan yang lagi viral sekarang tuh lato-lato. Hah? Itu mainan itu tuh benturin tuh, Pak. Saya nggak tahu filosofisnya apa tuh mainan tuh. Ya kalau sekedar mainan, al-aslu fil muamalah ibaha, boleh lah. Bapak main lato-lato, anak main lato-lato. Masa lihat menteri ada main lato-lato juga. Lato-lato boleh, tapi jangan kemudian latah, Pak. Ya, jangan latah. Itu bentur-benturkan tuh kalau saya lihat filosofisnya nanti bentur-benturin. Jangan orang bilang itu nggak boleh. Ada spirit lato-lato tuh nggak boleh. Jadi mainan boleh, tapi spirit lato-lato nggak boleh. Itu bentur-benturin tuh. Ya, kok Ustaz ngait-ngaitin? Ya coba ya, ini kalau kita belajar kan lihat aja hikmah segala sesuatu. Orang mukmin itu kalau ada tetangga satu sama lain itu saling lagi nggak akur, Pak. Maka orang muslim itu punya semangat untuk mendamaikan. Bagaimana orang yang lagi tidak akur ya didamaikan, itu semangat orang-orang beriman.
bukan semangat lato-lato, Pak. Jadi terkadang ada sifat buruk seseorang, dia nggak senang melihat orang lain itu damai, tentram, ya. Senangnya ngadu domba, hanya dikecam oleh Nabi SAW. Orang yang jadi pandang nanti di akhirat itu orang yang suka mengadu domba. Dan nanti dia fitnah orang lain tuh. Diadukan sama yang satunya lagi. Akhirnya terjadi tuh. Tidak harmonis. Terjadi permusuhan, saling curiga dan seterusnya. Nah, semangat orang mukmin itu adalah Islam menghadirkan rasa damai, menghadirkan keselamatan, membangun ukhuwah, saling mencintai karena Allah. Gitu. Kalau seandainya ada orang yang tidak suka dengan kita, Pak, ya, yang nggak suka dengan kita, hadir aja. Kita ini orang Islam, menghadirkan kedamaian, keselamatan. Dan itu bentuk kesempurnaan iman. Sekarang ukur saja, Pak. Ukur iman yang Allah titipkan di dalam kalbu kita. Kalau di dalam hati ini masih senang dengan adanya sebuah ketidakharmonisan, senang kalau ada orang yang bertengkar, bertikai, itulah kualitas iman kita. Kemudian bangun semangat iman yang ada dalam kalbu ini. Kalau ada orang yang sedang bertikai, tetangga saya dengan tetangga yang satunya, bagaimana kemudian kita mampu mendamaikan. Itulah iman kita tuh. Karena Nabi mengatakan wala tuslimu hatta tahabu, dan tidak sempurna Islam kalian, dalam hadis yang lain tidak sempurna iman kalian sehingga kalian menghadirkan tadi itu saling mencintai karena Allah. Semangat itu yang kita hadirkan. Awala adullukum, maukah aku ajarkan perkara yang sederhana? Kalau kalian amalkan, kata Nabi, maka insya Allah akan terbangun rasa mahabbah, saling mencintai. Ubsus salam. Kemudian dalam teks yang lain, kalau Imam Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad ini mengatakan, beliau dapat riwayatnya langsung ubsus salam tahabu. Kalau kalian membiasakan mengucap salam, maka akan terbentuk, kata beliau, kata Nabi, akan terbentuk rasa saling mencintai. Riwayat yang lain, awala adullukum ala syai'in, maukah aku ajarkan sesuatu hal yang sederhana, yang mudah untuk kalian lakukan. Hakikatnya mudah, tapi akan berat kalau memang enggak ada semangat tadi itu untuk menyempurnakan keimanan. Ufsus salam, yaitu mengucap salam. Wa iyyakum wal bugdu, dan jauhilah tabiat bugdu, itu sifat saling membenci. Enggak boleh. Al-baghdha, membenci orang lain, itu adalah sifat-sifat yang diwariskan oleh iblis. Wal baghdha. Fa innaha hiyal haliqah, karena kalau kalian saling membenci, maka akan terputus hubungan kalian. Kata Nabi, hiyal haliqah. Haliqah itu maknanya mencukur. Ya, kalau Bapak lagi umrah, kemudian tahallul, memendekkan rambut atau ya menghabiskan sampai gundul. Nah, yang melakukan itu disebut dengan halik, ya. Orang yang memotong rambut. Halaq, orang yang pandai memotong rambut. Artinya halik, memotong. Nah, Nabi mengatakan kalau kalian satu sama lain saling membenci, maka ini menyebabkan terputusnya halik, sebagaimana putusnya rambut kita itu. Menyebabkan terputusnya hubungan kalian. Karena benci, akhirnya terputus. Kalau saudara sama saudara, terputus hubungan silah rahim.
Tetangga dengan tetangga terputus hubungan ukhuwahnya, persaudaraan. Dan di sini saya sering sampaikan bagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi, seolah-olah kata Nabi, tetangga itu hampir-hampir menjadi ahli waris. Saking dekatnya hubungan tetangga dengan tetangganya. Maka jangan sampai kemudian rumah kita dekat, berinteraksi, tapi ini terputus hubungan kita. Wal baghdha, karena saling benci. La aqulu lakum tahlikus syar walakin tahlikud din. Nah, kalau kalian lakukan itu kata Nabi akan terputus urusan-urusan agama kalian. Urusan-urusan agama. Salah satunya ya kalau kita tidak akur dengan tetangga, Pak, maka nilai-nilai kebaikan tidak mampu kita bangun secara maksimal. Ya, kalau komplek ini ya tetangganya ya seberapa kanan kiri Pak tetangga, Pak? Bapak kenal nggak tetangga kanan kiri sampai 10 rumah, Pak? Lihat kanan 1, 2, 3. Kalau Bapak nomor urut 1 nih, rumah ke kanan tuh sampai nomor urut 10 itu rumah, kenal nggak, Pak? Kalau Bapak urut 10 sampai urut 1 sampai 20 kenal nggak? Nah, ini perlu kemudian kita membangun itu. Kalau sesama muslim ya minimal kita kenal lah namanya. Sehingga tadi tegur sapa itu tahu namanya. Pak dari mana, Pak? Oh lagi libur ya. Ada kajian, Pak. Karena mungkin nggak pernah lihat di masjid. Maka ada semangat ukhuwah tadi. Pak, di masjid ada kajian setiap subuh. Ma yukhadhu minal hadis, dijelaskan oleh Imam Bukhari apa faidah dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala ifsya'is salam. Beliau mengatakan yang pertama, Nabi menganjurkan untuk menebar salam, ifsya, menebar salam. Bukan ifsya asyar, menebar keburukan. Sebagaimana di Madinah pernah tersebar ifsya fitnah terhadap keluarga Nabi yang disebut dengan hadithul ifki, berita dusta. Nah, yang seperti inilah yang kita masyarakatkan, membiasakan. Yang kedua, at-tahdzir minat taqatu' wal adawa. Warning, jadi peringatan, larangan dari Nabi jangan sampai kita memutus hubungan persaudaraan. Wal adawah, dan permusuhan. Wal baghdha, dan saling membenci. Jadi dari ucapan salam itu ternyata dia akan hilang. Akan hilang rasa saling membenci, permusuhan. Itu insya Allah akan terkikis dari mengamalkan sunnah ini. Dan yang terpenting adalah makna daripada salam. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Dan inilah ucapan yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Nabi SAW menyampaikan kalimat yang paling ditakutkan oleh orang Yahudi adalah ucapan salam. Ya, Assalamualaikum. Karena mereka tahu makna salam itu kedamaian, persaudaraan, ukhuwah. Kalau terbangun itu ukhuwah di antara orang-orang beriman, media membiasakan itu, maka kekuatan mereka pun tidak akan berpengaruh. Ucapan salam. Bayanu anna fasadi dzatil bayyin hiyal haliqah lid-din. Menjelaskan bahwa penyebab terputusnya hubungan orang-orang beriman disebabkan karena salah satunya mengabaikan sunnah ini. Ya. Penyebab terputusnya hubungan orang-orang beriman karena mengabaikan sunnah ucap salam. Coba Pak, sekarang kita ketemu nih, kemudian kita awali dengan ucap salam. Kira-kira apa yang dirasakan Pak?
Kita tidak mengenal seseorang, kemudian kita ucap salam. Subhanallah. Fitrah yang Allah titipkan itu langsung tuh dalam jiwa seseorang lahir rasa ikram, memuliakan. Kemudian mahabbah muncul untuk rasa memuliakan, menghormati dan menyayangi dengan ucapan salam itu. Kalau Bapak masuk masjid kemudian nggak kenal dengan seseorang, kemudian orang tersebut mengucap salam, Assalamualaikum. Apa ya dirasakan secara psikologis itu apa yang dirasakan? Maka kita akan lihat, Masya Allah, kita akan muliakan orang tersebut gara-gara ucap salam. Dan subhanallah, ini salah satu budaya yang bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa saya katakan budaya yang menjadi kebiasaan tuh? Kalau orang Arab baru ketemu, ya ucap salam, nanti serang lama 5 menit ketemu ucap salam lagi. Ya. Kami dulu kuliah itu baru selesai, ya di kelas bertemu dengan dosen ngajar. Ya, keluar ketemu di luar ucap salam. Bahkan guru mengucap salam kepada murid. Assalamualaikum. Kami melihat interaksi guru-guru kami itu. Ya, keluar dari kelas ketemu ucap salam. Ketemu lagi di depan ucap salam. Assalamualaikum kaifal hal. Assalamualaikum. Subhanallah. Jadi kalau mengabaikan, kata Nabi, mengabaikan penjelasan Imam Bukhari, kalau mengabaikan sunnah ini, ya, menjadi penyebab terputusnya hubungan sesama orang-orang beriman. Yang maknanya kalau kita amalkan menjadi penguat hubungan ukhuwah. Ya. Wa innal baghdha wal fahsya wat takhasum wat tahajur wat tadabur kullu dzalika khisalun yal haliqah. Dan kalau kalian saling membenci, ya, dan takhasum bermusuhan, wat tahajur dan saling mengabaikan, tidak peduli, tadabur saling membelakangi, kullu dzalika khisal hiyal haliqah lid-din. Perkara-perkara ini menyebabkan terputusnya urusan-urusan agama kalian. Tahajur itu kata hajar. Hajar tidak peduli. Di dalam Al-Quran Allah sebut tentang hajar. Ya. Nabi curhat kepada Allah tentang umatnya yang menghajar Al-Quran. Hajar artinya tidak memperdulikan Al-Quran. Di dalam surat Ibrahim kalau tidak salah, Nabi curhat kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata mahjur. Ya Allah, umatku, kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu hal yang tidak dia pedulikan. Bukan sesuatu hal yang prioritas. Dia tidak anggap penting Al-Quran. Itu kata mahjur. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dia jadikan Al-Quran ini mahjur. Dan seorang suami boleh mendidik, ya, istrinya dengan metode mahjur, menghajar. Kalau kita nasihati, kemudian dia membangkang, fajurhum fil madaji, maka belakangi dia, enggak usah pedulikan di tempat tidur. Cara mendidik. Kata mahjur itu membelakangi, tidak memperdulikan. Ya, diabaikan. Nah, sifat tahajur, tidak peduli dengan urusan sesama muslim, tidak peduli dengan orang lain, ini menyebabkan kalian terputus urusan-urusan agama kalian. Dan terkadang memang Pak, ya, kehidupan sosial kita hari ini, kita dipaksa untuk mahjur orang lain. Makanya saya tanya tadi, ya, kita tinggal di lingkungan yang kadang tetangga sebelah pun kita nggak kenal, Pak. Nggak kenal tetangga, kita udah hidup
bertahun-tahun. Tapi tetangga, ini rumah yang nomor 3, kita nomor 1, nomor 3 itu nggak kenal, kita nggak kenal. Memang kita dipaksa untuk hidup seperti itu. Ya. Ternyata udah bertahun-tahun kita tinggal di situ, baru kita tahu, oh ternyata dia Muslim. Ternyata dia Muslim. Karena nggak pernah ketemu di masjid. Nggak pernah ketemu di masjid, dia Muslim, kenapa nggak ada semangat tadi? Untuk silah itu, menyambung. Disebabkan karena hajar. Nggak peduli. Sifat individualisme dalam hidup ini. Nggak peduli. Bangun pagi, Pak, berangkat kerja, keluar gerbang rumah. Udah. Pulang kerja, masuk. Kehidupan kita sehari-hari seperti itu, Pak. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa kenal tetangga kita? Ya. Bahkan ada rukun tetangga, rukun warga, ada ngumpul-ngumpul, nggak pernah juga datang. Hidup nafsi-nafsi, individualisme tinggi. Dan Nabi nggak menginginkan itu. Dan inilah yang kata Nabi, menyebabkan terputusnya urusan-urusan agama itu. Beda, Pak, kalau di kampung dulu ya. Kalau Bapak di kampung, tinggal di sini, RT, beda RT kenal, Pak. Ya, Pak ya? Beda RT kenal, tahu. Orang tuanya kita tahu, anak-anaknya kita kenal. Subhanallah. Sehingga kalau ada urusan terkait dengan apapun sifatnya sosial nanti kalau dilihatkan agama jadi agama. Urusan agama, kebaikan. Urusan-urusan kebaikan mudah kemudian dikoordinir, diatur, diarahkan. Saling ta'awun, tolong-menolong. Ya. Ini karena memang kita nggak saling kenal, jadi nggak saling peduli. Karena nggak peduli, akhirnya nggak peduli juga urusan-urusan agama. Ini tahdzir, peringatan. Jangan kita anggap enteng. Nabi membuka sabda beliau ini dengan sumpah. Bersumpah atas nama Allah. Walladzi nafsi, aku bersumpah atas nama zat yang jiwaku ini berada dalam genggaman kekuasaannya. Bahwa apa yang akan disampaikan oleh Nabi ini perkara penting, nggak boleh diabaikan. Maka saya bersyukur di sisi lain bahwa kalau ada orang-orang yang Masya Allah datang ke rumah orang, kemudian apa kabar Pak? Assalamualaikum. Salam. Ayo kita sholat jamaah ke masjid ya. Ya. So, bertahun-tahun kita kenal dia Muslim, kita nggak pernah ajak ke masjid, Pak. Coba adalah semangat itu tuh. Kemudian bayanu anna bazlas salami fihi raf' at-taqatu wat-tahajur wa fihi istijlabu al-mawaddah. Ini menunjukkan bahwa kalau kau membiasakan mulai dengan tegur sapa, awali dengan salam, maka hadirlah istijlabul mawaddah. Itu menghadirkan rasa saling mencintai. Ya. Wa fihi tamakkun al-ulfah bainal muslimin, dan itu kemudian terbangun rasa tenggang saling memuliakan, tenggang rasa dan persatuan, persaudaraan. Ulfah itu, itu artinya lembut. Ya. Rajulun alifun artinya orang yang memiliki sifat kelemah lembutan. Jadi lemah lembut orang. Nah, ulfah akan terjadi persaudaraan. Nah, saling menghormati, saling memuliakan. Hatta tatamakkanul mahabbah fi qulubi ba'dihim li ba'd. Kemudian hadirlah rasa saling mencintai di dalam hati satu sama lain. Fa arsyadana Rasul sallallahu ila hadzal khair al-azim wal fadl al-jasim. Itu kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengamalkan hadza al-khair, kebaikan ini, al-azim, kebaikan yang besar. Apa tadi? Biasakan mengucap salam. Ya. Arsyadana ilal wusul ilaihi min aqsari tariqin. Dan memerintahkan kita lewat perkara yang sangat mudah. Ya kan? Sangat mudah. Cuman
untuk mengalahkan ego saja. Karena ulama mengatakan aksar tarik, enggak perlu modal ke bahasanya, enggak perlu modal. Jadi ucap salam itu enggak perlu modal, cukup mengalahkan gengsi kita saja. Terkadang ketemu ya enggan mengucap salam. Dan kalau kita turunkan tuh, oh enggak apa-apa, kita duluan. Ada kisah sahabat Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Pada suatu hari Abu Bakar tidak mengucap salam kepada Umar. Subhanallah. Kemudian Umar kok tidak biasa-biasanya ya Abu Bakar seperti ini. Biasanya dia yang selalu lebih cepat melakukan kebaikan. Diadukanlah oleh Umar kepada Nabi SAW. Lalu dipanggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, begini loh sahabatmu Umar cerita. Biasanya engkau tuh orang yang lebih dahulu mengucap salam. Tapi suatu hari kenapa engkau tidak melakukan seperti kebiasaanmu? Kata Abu Bakar, setelah aku mendengarkan ya keutamaan tentang orang yang lebih dahulu mengucap salam, dan selama ini itu yang aku lakukan, maka aku ingin memberikan jatah itu untuk Umar. Jadi pura-pura diam Abu Bakar, enggak lebih dahulu mengucap salam, dia ingin Umar yang lebih dahulu. Ya. Karena kebiasaan dia Abu Bakar lebih dahulu. Ya. Apakah ini masuk kepada isar dalam ibadah? Imam Ahmad itu memakruhkan mengutamakan orang lain, artinya mempersilahkan orang lain terlebih dahulu dalam kebaikan. Kalau Imam Ahmad memakruhkan. Ya. Salam ibadah tidak, Pak? Ibadah. Berarti kalau saya isar, saya lebih mendahulukan orang untuk mendapatkan kebaikan, Imam Ahmad memakruhkan. Tapi dalam hal ini, kenapa Abu Bakar lakukan itu? Dia berikan satu kali kepada Umar, silahkan Umar. Ya, dia diam dulu biar Umar yang ucap salam. Karena selama ini Abu Bakar sadar betul bahwa beliau terus, ya, saking beliau menjaga kebaikan. Akhirnya hari itu dia biarkan Umar lebih dahulu mengucap salam. Sehingga Umar mendapatkan keutamaan orang yang mengucap salam terlebih dahulu. Ada bab tentang keutamaan itu. Kalau Imam Ahmad nggak boleh memberikan isar dalam ibadah. Jadi Bapak nih, di saf pertama, saf kedua. Di saf pertama itu ada yang kosong. Ada celah untuk satu orang. Baik, untuk satu orang. Datang dua orang nih. Naik masjid bersamaan, maju ke depan bersamaan. Beriringan nih. Bapak kemudian mengatakan, silakan Bapak yang duluan, gitu ya. Padahal Bapak ini lebih dahulu nih, kira-kira satu langkah itu Bapak lebih depan sama orang lain, kemudian mundur ke belakang mengatakan, silakan Bapak yang isi saf pertama. Itu makruh itu. Dalam ibadah dimakruhkan. Mengutamakan orang lain dalam ibadah dimakruhkan. Kalau bukan urusan ibadah, dianjurkan. Sebagaimana sifatnya orang-orang kaum Ansar di Madinah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain. Itu disebut dengan itsar, wa yu'thirun. Dan mereka lebih mementingkan orang lain. Dalam hal ini saudara-saudara mereka yang hijrah dari Mekah, orang-orang muhajirin, mereka lebih utamakan itu. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan sangat membutuhkan hal tersebut. Nah, kalau dalam urusan dunia justru isar itu adalah akhlak yang tertinggi. Ya. Akhlak tertinggi isar. Kita butuh, orang lain butuh, kita utamakan orang lain. Nah, itulah akhlak tertinggi dalam Islam. Ya. Di bawahnya ihsan. Ihsan itu menuntut lebih sedikit daripada haknya dan memberi lebih banyak dari yang semestinya. Itu ihsan di bawah kita. Anda punya hak, umpamanya, oh hak saya berapa?
hak saya yang harus kamu tunaikan, hutang kamu umpama 10 juta, itu hak kita. Tapi ya udah deh, saya ikhlaskan, bayar saja utangmu 9 juta. Itu namanya ihsan. Menuntut haknya. Ya. Menuntut lebih sedikit daripada hak. Dan kalau dia memberi lebih daripada yang semestinya. Ya. Dia bersedekah. Ya, kayaknya kasih ini, segini nih. Dia lihat, oh lebih butuh kayaknya nih. Dia tambahin lagi. Ah, itu ihsan. Ihsan kemudian di atasnya ihsan. Tapi dalam urusan agama tidak boleh ihsan. Karena saya melihat tuh, mestinya dikasih oleh Allah dia di sab pertama. Allah yang kasih dia duluan di situ tuh, dia biar dapat keutamaan sab terdepan. Tapi malah dikasih orang, kata Allah, saya kasih kamu sebenarnya. Tapi kenapa harus ihsan kasih orang lain? Nggak boleh. Kecuali ketika kita berjalan dengan orang tua kita. Kita berdua dengan orang tua, ini bareng ke masjid, tinggal satu furjah, satu space itu untuk satu orang, maka seorang anak boleh ihsan dalam ibadah untuk orang tuanya. Oh silakan bapak aja, ya utamakan bapaknya. Ya bapak bimbing tuh aja orang tua yang subhanallah harus dituntun ke masjid, akhirnya bapak persilakan orang tua. Boleh, itu satu. Kenapa? Karena menjaga perasaan orang tua. Karena dimuliakan orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti anaknya tiba-tiba nyelonong, dia biarkan orang tuanya di belakang, dia akan berpikir, ya anak saya kok gitu ya gitu. Itu dijaga oleh Allah, maka boleh ihsan dalam ibadah dalam hal ini. Atau kedua, murid kepada guru. Nah, kedua hal ini boleh. Orang tua diutamakan, guru diutamakan. Boleh. Selain itu, Ustadz, dia bos saya, enggak disebutkan, mohon maaf. Dia atasan saya, enggak disebutkan. Hanya dua disebutkan oleh Allah. Bukan oleh para ulama. Bukan Allah menyebutkan, ini dijelaskan oleh para ulama. Ihsan dalam ibadah tidak boleh kecuali dua hal tadi. Walau annal insan ta'ammala hadzal hadits al-jalil, kalau seandainya kita mau merenungi, ta'ammul itu coba renungkan ya. Kalau kita merenungkan hadzal hadits al-jalil, hadis yang sangat mulia ini, la alima, niscaya kita akan mengetahui annal amra qad yassarahu Allah taala taisaran aziman. Banyak perkara-perkara kebaikan yang Allah mudahkan caranya. Al-Islamu yusrun, agama ini mudah. Wala yusadu din illa ghalabahu. Kalau ada orang yang mempersulit-sulit agama, dia pasti akan mengalami kesulitan. Ya, jangan persulit-sulit. Soal yang mudah ya jangan dipersulit. Ya. Orang meninggal. Kemudian cukup doakan takziah. Ada orang yang sampai, ya perlu kita saling mengingatkan. Orang meninggal kemudian sampai berhutang. Ya, berhutang sana sini untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Sedekah sana, sedekah sini, dia hutang. Memberatkan. Ya. Dan ini ucap salam mudah. Dan banyak perkara-perkara yang kalau kita renungkan, kata Imam Bukhari, kalau kita merenungkan ta'amul, la alim, misalnya kita tahu dan akan menemukan banyak perkara-perkara dalam agama ini yang Allah mudahkan jalannya agar kita sampai kepada kebaikan. Baik, Allah alam bisawab. Saya buka sesi tanya jawab untuk para jamaah yang mungkin ingin bertanya terkait tema ini atau di luar tema. Terbit pagi. Baik. Jadi 2 menit lagi suruh. Silakan. Iya. Kadang-kadang kita di jalan bertemu dengan orang yang kita pikir muslim lalu kita ucapkan salam dan sempurna. Kira-kira bagaimana? Alhamdulillah. Itu yang terbaik. Apalagi mazharnya. Mazhar itu penampilan, ya. Yang nampak biasanya pakai jenggot itu biasanya. Di kita itu Islam atau non-Islam? Muslim, ya, Muslim. Kita lihat mazharnya. Kita nggak tahu namanya, apa agamanya. Ucap salam. Atau penampilan yang lain, menampakkan dia Muslim. Kita lihat dia pakai koko biasanya.
Ada kebiasaan, al-'adah muhakkamah. Ya, kebiasaan itu menjadi sumber hukum untuk mengambil sebuah keputusan. Oh, ini kayaknya nih dia muslim. Kenapa pakai koko? Itu ada kebiasaan. Maka bangun keyakinan itu lewat adat tadi. Oh, dia muslim. Ucap salam. Walaupun kita nggak tahu namanya, tinggal di mana, apa agamanya, tapi pakai koko. Biasanya orang Islam. Dan yang lainnya. Ada banyak hal yang kemudian menguatkan kita bahwa dia seorang muslim. Baik, Nabi SAW menyampaikan min alamatis sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah ayaslima rajul. Dia mengucap salam. Seorang laki-laki mengucap salam hanya kepada orang yang dia ketahui, yang dia kenal saja. Nah, anjuran dari Nabi adalah kau mengucap salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Kau ucap salam terhadap orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Berarti baik itu. Ya, ucap salam. Pokoknya kita di tempat kita bekerja, kemudian lagi istirahat, turun ke masjid untuk sholat berjamaah, ketemu, ya ucap salam. Ya. Biasa ucap salam akhirnya kenal. Oh, tinggal di mana, Pak? Oh, saya tinggal di situ. Oh, Bapak tinggal di situ. Saya ternyata di blok ini. Enggak. Ternyata baru kenal karena ucap salam di kantor. Kantornya sama, tempat tinggalnya sama, tapi enggak saling kenal. Kenalnya lewat salam. Ya. Kalau biasa kan itu berulang kali. Tapi jangan terjebak nanti. Ada orang yang menggunakan salam untuk hal-hal yang buruk. Dia pengen dekat dengan kita, ucap salam terus. Lama-lama minjem uang, Pak. Baru dia minjem uang karena biasa ucap salam. Ya. Tapi ini sunnah Nabi ya. Kita enggak usul seperti itu. Siapapun yang mengucap salam, maka kedepankan husnuzon, baik sangka. Coba bayangkan Pak, kalau sering mengucap salam itu dengan orang yang kita lagi kenal, lama-lama ya insya Allah akan terbangun tuh ukhuwah. Jangan sepelekan satu perkara kecil. Enggak. Ini urusan dari langit kok. Karena kita mengabaikan perkara yang kita anggap kecil, inilah kemudian begini keadaan kita. Yang saya katakan tadi. Ulama mengatakan ada hadisun jalil wa amrun azim. Ini hadis yang mulia dan perkara yang besar. Ya. Kalau kita amalkan insya Allah di situ akan terbangun. Jangan mengatakan enggak mungkin banjir, cuma satu tetes air itu. Ya, kalau kemudian berulang kali banyak tetesan-tetesan itu. Jangan katakan oh enggak mungkin pecah itu batu. Hanya gara-gara tetesan air. Jangan katakan enggak mungkin. Gimana kalau tetesan air itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dapat ilham dari air. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia lihat batu. Oh, ternyata tetesan air itu berulang kali. Terus akhirnya membekas tuh. Bolong itu batu dari tetesan air. Jangan remehkan perkara yang sederhana menurut kita. Kan dalam agama bisa saja yang kita anggap sederhana itu perkara azim, perkara besar. Baik, itu. Silakan ada yang lain? Fadhal, Pak. Ya. Bismillah. Ya. Ya. Iya. Bagaimana apanya dulu nih? Boleh nggak gitu? Dia tetap makruh. Kalau dia merasa tersinggung, dia harus ngaji. Kenapa dia masih muda? Dia harus ngaji orang tua itu. Kalau dia ngaji dan tahu ini, berarti iya, saya harus lebih dahulu mestinya. Ya nggak boleh tersinggung. Masa tersinggung dalam urusan agama, perintah Nabi. Berarti pertanyakan iman kita itu. Kita mengutamakan ego kita daripada perintah Nabi. Nah kalau mau depan ya nggak boleh ya. Dan ini kan sudah luas dulu bahasnya ya. Saf pertama di belakang imam, gitu kan. Karena ada orang semangat, saf pertama kita harus kejar. Hanya dia berada di belakang imam. Tapi Al-Fatihahnya belum benar. Nah, ini kan lain pembahasannya, Pak. Ini pembahasan fikihnya beda nanti. Siapa yang di belakang imam? Itu orang yang siap untuk menggantikan imam. Kalau imamnya uzurnya apa? Batal.
uzurnya lupa ayat dan seterusnya, harus siap. Itu. Nah, kalau saf yang di samping kanan kiri yang tidak nanti berkewajiban untuk memperbaiki dan mengganti imam, maka kita nggak boleh merasa tidak dihormati. Karena itu perintah Nabi kepada siapa saja untuk mengambil saf yang pertama. Ustadz, kita nih umpamanya adat dan kebiasaan kita, akhlak kita itu mengutamakan mana kita lebih meletakkan adat atau perintah Nabi. Ya. Itu. Jadi ini dua belah pihak. Pertama, orang yang lebih tua tidak boleh merasa tersinggung ketika ada orang yang lebih dahulu mengambil saf pertama. Ya. Kenapa enggak kita yang duluan saja? Kalau ingin saf pertama itu kita yang langsung ambil. Ini kebiasaan kadang kita. Salat sunnah qabliyah ba'diyah itu di belakang. Kalau dulu sahabat-sahabat Nabi kan duluan. Ya, duluan ngambil saf terdepan. Ya. Saf terdepan. Itu ambil silakan. Cuman perlu juga kita meletakkan sesuai dengan porsinya. Begini. Saya pernah ngisi di masjid khutbah Jumat. Khatibnya kan jauh-jauh, Pak. Dia bukan tinggal di samping masjid. Saya ngisi khutbah di Bekasi, ngisi khutbah di Jakarta Pusat. Pernah lah saya ngisi sampai, apalagi Jakarta, kita spare waktu, Pak. Kita hitung waktu, berangkat jam 9:30. Untuk sampai ke masjid berangkat 9:30. Ya, tapi terjadi apa yang terjadi? Ternyata tiba-tiba kecelakaan di jalan tol, macet, sampai mepet waktunya. Khatib mau maju, nggak ada tempat duduknya di depan itu. Nggak ada. Ya. Bukan Ustaz kita harus mengejar saf pertama. Iya, tapi itu siapkan dong. Khusus tempatkan khatib itu satu tempatnya. Ini bicara tentang adab lagi di situ. Jangan dipenuhi, di mana khatibnya akan duduk. Ya. Itu. Karena dia ingin lebih cepat-cepat datang ke masjid di saf pertama, ada tempatnya. Tapi karena jalan macet dan seterusnya, nggak sampai. Bingung timnya mau. Nah itu. Jadi keutamaan saf pertama silahkan kita ambil karena kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian bapak saja yang maju, enggak. Makruh. Kalau seandainya dilakukan perkara tersebut, maka menurut pendapat Imam Ahmad ini makruh, dibenci. Ya. Apakah bersangkutan berdosa? Tidak. Tidak. Dia enggak berdosa. Levelnya berdosa enggak. Itu hanya dibenci saja perkara itu. Karena sebenarnya hak itu kita dikasih oleh Allah. Tapi kenapa kita enggak mengambil hak kita? Ya, tanazul anil hak, kita enggak mengambil hak kita. Kalau urusan agama, hak kita dikasih oleh Allah, ambil. Kalau urusan dunia, boleh. Isar tuh boleh. Ya udah, saya ngambil lebih sedikit atau perlu saya enggak ambil, enggak apa-apa. Urusan dunia. Gitu. Jadi pertanyaan gimana, Pak? Maka harus ngaji. Makanya pentingnya kita ngaji, Pak. Jadi nanti enggak tersinggung. Karena yang perintah Nabi dia juga pengen dapat keutamaannya kan. Gitu. Kalau kita ingin ya kita harus lebih dahulu. Datangnya lebih dahulu. Kalau udah datang ya ngambil saf yang sesuai dengan kita. Dikasih oleh Allah saf pertama. Allahu a'lam bishawab. Jadi hati kita yang mengikuti sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi yang mengikuti selera hati kita. Ya kan? Begitu. Ada lagi? Ya. Ya. Apakah ketika bertemu pas berpisah? Ya. Dalam hadis Nabi adalah apabila kau berjumpa. Ya. Apabila kau berjumpa ucapkan salam. Ya, kalau kemudian berpisah bukan assalamualaikum. Kalaupun mengucap salam itu bagian makna doamu. Doakan. Kalau berpisah itu doakan. Fi amanillah. Ya. Fi salamatillah, semoga kau dijaga selamat. Tapi salam juga bagian dari doa keselamatan. Sunnahnya adalah yang paling utama ketika berjumpa. Al-liqa. Liqa'ul muslim ma'al muslim. Kalau pisah kemudian ucap salam, salam juga mananya doa. Karena perintah Nabi juga. Kalau kau berpisah, doakan saudaramu. Ya. Dan salam juga doa.
Begitu. Tapi kebanyakan pas ketemu kita ya, ketemu nggak ucap salam, pas pulang, "Bapak pulang ya, Assalamualaikum." Pas ketemu nggak ngucap salam. Pas mau pulang dia masuk ke rumahnya, kita masuk ke rumah kita baru ucap salam, "Assalamualaikum." Maksudnya pas baru ketemu, "Pak, Assalamualaikum, Pak." Gitu. Gitu ya. Boleh nggak ketika kita pisah juga ucap salam? Boleh, karena itu doa. Ya. Yusallim ala akhihi. Baik, gitu Pak ya. Cukup? Baik, kita cukupkan terbit 48. 15 tunggu ya. Boleh salat suruh. Semoga kajian kita di pagi hari ini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan dari makna salam. Makna salam intinya adalah coba sekarang kita saling menjaga, saling bertenggang rasa dengan sesama muslim, saling menghormati, saling memuliakan, terutama orang-orang dekat kita, samping kanan kiri tetangga. Dan sampai tetangga kita nggak nyaman dengan keberadaan kita. Itulah makna salam sebenarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.